Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Balik lagi sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Untuk hari ini seperti biasa hari Jumat kita bakal review Hard Knocks yang kemarin rilis episode 4. Yang katanya kalau gue nonton kan kita kan emang telat sehari ya, karena ya akses buat link itu agak susah. Katanya ini Hard Knocks episode 4 nih episode terbaik selama Hard Knocks tayang di HBO. Katanya sih nanti gitu kita, ya. Iya, katanya yang terbaik ini. Nah, nanti kita bakal review, tapi seperti biasa gue kedatangan tamu dari fans Rams sendiri dari Nuha. Halo. Halo Nuha. Nah, apa kabar Nuha? Yuk. Nah, gimana nih? Nih kita minggu depan nih kick off. Aduh. Let's go. Akhirnya. Akhirnya setelah 7 bulan libur NFL akhirnya nonton lagi loh. Gila, lega banget. Cepat banget gak sih rasanya? Kayaknya kemarin tuh abis nobar di Super Bowl di Amerika, sekarang udah mau mulai lagi footballnya. Gila. Gue lega banget, seneng banget sumpah. Makanya gue makin gak sabar minggu depan. Semoga musim ini tetap berjalan dengan lancar walaupun lagi pandemi ini, tapi moga-moga ya bisa lancar sampai Super Bowl. Amin. Nah, jadi kita ini satu lagi kan basic kita sama Alvin, cuman Alvin katanya ada kendala teknis, jadi dia hari ini nggak ikutan dulu, nggak apa-apa ya. Nah, tapi sebelum gue mulai, ini kan hari ini Jumat, kan yang pas video giveaway kemarin kan gue bilang sampai Jumat jam 11.59 malam nanti. Nah, buat lo yang belum submit komen cerita lu kenapa lu bisa nonton NFL, langsung aja ke video di mana tuh? Oh, di sini tuh, di situ. Nah, di atas. Betul. Nah, di situ. Nah, lu langsung ke video itu nanti setelah nonton. Jangan sekarang, setelah nonton. Ini nonton dulu baru bikin komennya. Nah, langsung ikutan giveaway. Kenapa? Bikin cerita yang bagus. Nah, iya. Bikin cerita yang bagus. Bikin cerita yang wow deh, yang wah gila, ternyata karena ini ya jadinya nonton NFL gitu. Nah, yang bermakna gitu. Nah, jadi kalau misalnya bagus ya siapa tahu lo menang ini. Makanya ini ditunggu nih. Nah, jadi langsung nah kan Noah aja mau. Nah, makanya jadi jangan lupa langsung ikutan giveaway. Nanti Kamis depan kita bakal announce di IG sebelum kita boot review sama satu tamu yang spesial sih, udah spesial aja karena ini beda banget sih dari biasa. Udah tungguin aja. Nah, kita tinggal tunggu dari tamunya aja. Kalau misalnya tamunya bisa ya udah. Sebelum buat review kita umumin hadiahnya di Instagram. Jadi yaudah, kalau gitu nggak pakai lama kita langsung mulai ininya. Kita langsung mulai reviewnya. Nah, ini ternyata kemarin kita dapat info itu ternyata kemarin episode ketiganya Hard Knocks yang minggu kemarin itu ternyata ratingnya terendah loh. Kalau misalnya dari beritanya ini katanya Hard Knocks episode 3 itu ratingnya cuman 179.000 viewers di HBO. Ini belum termasuk yang di HBO Max. Itu rekor terendah episode selama sejarah Hard Knocks. Kenapa ini ya? Ya, karena kondisi dunia sendiri pun juga sebenarnya kurang mumpuni untuk adanya Hard Knocks itu sendiri ya. Kita tahu lah pandemi COVID-19 ini memang benar-benar nge-shutdown semua aktivitas. Jadi ya mau nggak mau tapi kan karena HBO sebuah produksi televisi itu tetap harus berjalan. Jadi mau nggak mau mereka tetap memproduksi konten di Hard Knocks dengan karena gak ada pre-season, salah satu faktor yang bikin kenapa Hard Knocks ini penontonnya sepi. Soalnya pre-season ini kalau misalnya di musim-musim sebelumnya kayak tahun lalu deh misalnya sama Raiders, itu kan banyak sekali drama di dalam pre-season kan. Nah, kalau di tahun ini itu tuh sepi rasanya. Iya. Kurang ada intrik-intrik apa segala macam karena ya keterbatasan aktivitas tersebut. Makanya itu yang bikin mungkin bisa menjadi salah satu faktor kenapa Hard Knocks sekarang sepi. Oke. Dan gue juga sebenarnya ngerasa ya karena gue nonton All or Nothing juga,
Ya gue bener. sebenarnya Gue gue juga. lebih prefer All or Nothing karena kan diliputnya pas regular season ya. Cuman ya Iya, betul. karena sekarang adanya yang TV seriesnya tentang training camp sama Hard Knocks-nya HBO, jadi ya udah nonton lah terus. Gue mah kalau apapun American football gue pasti nonton. Nah, Betul. ini kita langsung ke nih episodenya. Ini nah ini gue mau state dulu ya. Di NFL Fans Indonesia ini kita punya dua kebijakan yang sangat tegas ya di NFL Fans Indo ya. Betul. Kita gak bakal terima atau gak bakal bahas apapun topik yang bertema sara dan politik. Gak ada topik suku, agama, ras dan politik. Karena kita komunitas yang benar-benar pure kerja. Yang benar-benar pure yang benar-benar pure cinta sama American football. Jadi kita nggak pernah terima topik atau apapun yang berhubungan dengan sara dan politik. Cuman memang di Amerika sana kan ya minggu kemarin itu ada ya kasus yang lagi-lagi mencenangkan loh, walaupun lagi gerakan BLM ya. Pastilah lo tau lah BLM apaan. Yang karena itu pas itu NBA kan tiba-tiba langsung ngepospon ini kan playoff kan. Iya, sempat dipospon. Nah, pas di Milwaukee. Ya Milwaukee terus semuanya ikutan dan berembet ke WNBA, lalu tenis juga sempat ditunda. Terus MLB juga. Iya. MLB, MLS. MLB juga dan termasuk NFL. Nah, ya, kalau NFL itu kemarin akhirnya tim-tim kayaknya hampir semua tim ya. Hampir semua tim tidak melakukan training camp. Cuman kita gak mau bahas itu karena lagi-lagi kita punya kebijakan itu. Nah, cuman kalau dari gua sih, gua cuman bisa komen ya tetaplah dalam kebersatuan lah, udah itu aja. Ya, benar. Gak ada apa-apa lagi. Kalau lu gimana? Short komen aja. Kalau gua sih ya intinya sih ya jangan sampai kejadian itu berimbas kepada apa yang terjadi nanti di lapangan gitu sih. Itu aja. Oke. Nah, udah langsung aja kita ke ini ya, ke topik selanjutnya ya. Yuk. Nah, ini topik selanjutnya ini, nah kan di Chargers itu kan pasti pada tahu WR-nya Keenan Allen kan, Keenan Allen. Tapi ada satu WR keduanya yang ini seharusnya jadi deep threat targetnya Chargers nih, Mike Williams. Yang tingginya 6 kaki 4 inci loh, itu berarti sekitaran 190-an senti ya. 195 lah segitu. 195 ya. Itulah, berarti 190-an bener. Nah, cuman pas lagi latihan drill lawan cornerback, dia cedera. Nah, itu gimana menurut lo? Apa kalau misalnya cederanya lumayan parah, gimana nih ntar? Chargers buat offense-nya nih. Kalau yang di Hard Knocks itu kan Mike Williams ini kan cedera ini kan kayak cedera bahu kan, gara-gara cedera bahu. Nah, ini sorry gue potong dulu. Mike Williams bakal miss 2-4 minggu, kemungkinan besar nggak main di opening week tuh. Gimana nih? Padahal kan udah main di stadion baru nih Chargers. Nah, gimana menurut lo? Ya, karena kan di Mike Williams ini kan dia cedera bahu ya, yang ditunjukin di video Hard Knocks juga. Dan kalau yang berita, kalau misalnya gua baca-baca di berita juga, Chargers masih optimis kalau misalnya Mike Williams itu bakal sembuh gitu loh, bakal ya at least bisa main lah di week opener. Tapi ya receiver mereka kan sebenarnya ya terbilang oke lah. Ada Keenan Allen, Mike Williams dan segala yang ada rookie KJ Hill yang dari 7 round. Mereka sebenarnya oke lah untuk mengungkapin si Tyrod Taylor buat jadi receiving corps-nya. Cuman karena Mike Williams cedera ini, nanti yang bakal jadi target di end zone itu tuh bingung siapa kalau menurut gue ya. Soalnya karena karena kelebihan Mike Williams ini kan di badannya yang gede, jadi dia bisa jadi big target lah. Jadi
ketika si Mike Williams route running itu biasanya kalau misalnya lawan-lawan linebacker atau misalnya yang corner-corner yang pendek itu gampang banget buat Mike Williams buat dapetin bola, apalagi buat di end zone, di target-target end zone itu atau 1 yard atau 2 yard itu emang enak banget Mike Williams itu yang selama gua nonton. Tapi ya karena juga ini susah sih, apalagi juga baru-baru ini kan juga banyak juga tuh ada main Chargers yang defense itu nanti aja kita bahas itu. Oke. Nah, ini nextnya ini, nah kan kemarin kan Anthony Lynn udah mutusin buat pilih Tyrod Taylor sebagai starter QB Chargers. Ya mungkin ini bakal diliput di episode 5 ya. Kan bedanya kan episode kan diambil dari episode last week ya, minggu kemarin. Nah, mungkin episode 5 bakal diambil dari yang week ini. Nah, cuman ini si Justin Herbert pas lagi latihan itu ya malum lah ya, karena rookie ya, kayak masih struggling atau gimana gitu. Cuman kalau menurut tuh, walaupun Justin Herbert first round draft pick, apakah gimana ya? Maksudnya apakah harus diminimalisir gitu error-errornya apa gimana gitu, mengingat di first round draft pick dan mungkin jadi franchise QB Chargers ke depannya gitu? Ya well, itu depends ke timnya, kebutuhan timnya itu sendiri sih. Soalnya kan kalau misalnya kita lihat sejarah beberapa tahun belakangan yang drafting quarterback di first round, rata-rata mereka nggak mainin dulu ya. Rata-rata mereka ya at least mainnya kalau nggak di week keberapa atau mungkin bisa kayak ada Patrick Mahomes yang baru musim game week terakhir baru dimainin gitu. Itu ya sebenarnya itu adalah time mereka untuk learning di NFL, untuk belajar bagaimana sih how to adapt di NFL, untuk beradaptasi dengan skema offense-nya. Ya karena NFL beda sama college itu. Benar-benar NFL tuh beda sama college, skimnya beda, yang lawan juga udah orang-orang udah ya senior dan udah capability-nya beda dengan college. Ya mungkin yang benar-benar yang ditargetin menjadi first time starter langsung ya mungkin Joe Burrow salah satunya, cuma satu-satunya aja rookie quarterback yang dijadiin langsung starter, karena ya kalau mau dibandingin secara head to head rookie Herbert sama Joe Burrow jelas lebih unggul Joe Burrow. Untuk secara set skill dan segala macam dan mindsetnya itu jauh lebih unggul Joe Burrow. Tapi karena Herbert nih skill setnya oke, kalau menurutku bilang punya strong arm punya, dan dia bisa read defense, walaupun sebenarnya read defense dia di college itu masih belum terlalu develop ya. Cuman sih gue berharap dengan dia di sit out terlebih dahulu dan dia belajar dari Tyrod Taylor, dia bisa read the defense yang lebih oke lagi, dan hopefully nanti mungkin bisa jadi starters di incoming weeks lah, nggak tahu di week berapa tapi. Oke. Nah, next ini, kita ke Rams nih. Ini ke Rams ya. Karena kemarin karena episode 4 juga kayaknya Rams nggak terlalu banyak ya, lebih banyak Chargers ya kelihatannya ya. Iya, lebih banyak di Chargers emang. Iya kan. Nah, ini Rams kan kemarin ngedraft Van Jefferson ya. Dia round berapa? Iya benar. Round kedua ya. Nah, cuman kalau menurut tuh kan kalau lihat di episode 4 kan Van Jefferson kayak lumayan struggling juga ya. Apalagi lawannya langsung Jalen Ramsey, apalagi pas itu Jalen Ramsey pas di corner end zone, Jalen Ramsey jaganya udah bener shutdown banget, terus bikin interception pick six lagi. Ya kan? Iya benar. Nah, tapi menurut tuh apakah Van Jefferson akan memberi efek yang bagus gitu ke receiving corps-nya Rams yang udah ada ini siapa namanya, Robert Woods, Cooper Kupp, dan sekarang Van Jefferson ya. Nah, sekarang kalau menurut gimana Van Jefferson? Kalau dilihat dari komennya nih teammate yang di Rams sih, rata-rata sih mereka pada impress ya dengan kehadirannya Van Jefferson. Apalagi di training camp, kayak ini tuh Van Jefferson tuh kayak paling stood out gitu loh. Bahkan sampai di komen sama Aaron Donald, kayak sama Jared Goff, sama teman teammate-nya wide receiver lain,
Bahkan Jalen Ramsey pun sempat kayak ngasih komen ini orang tuh memang start outdoor emang bagus banget secara latihannya waktu di training camp. Dan gue sih percaya ya Van Jefferson ini bakal mungkin nggak secara statistik nggak bakal gede langsung kayak breakout di rookie season sih. Mungkin nggak terlalu, cuman gue berharap Jared Goff tuh bisa nge-utilize dia dengan baik. Karena memang dia punya skill set yang route running bagus dan karena memang tahun ini kan wide receiver class kan emang stacked banget ya, emang banyak banget dan sampai round ketiga pun masih dapat wide receiver yang oke gitu. Jadi buat gue Rams drafting Van Jefferson itu bagus, apalagi kan di training mereka langsung training lawan Jalen Ramsey yang notabene one of the best cornerback. Jadi kalau misalnya latihan aja lawannya udah Jalen Ramsey, kenapa ditanding harus takut dengan lawan yang lain gitu loh. Oke. Berarti kalau gitu Van Jefferson bakal jadi WR 3 kali ya? Iya, WR ketiga. Biasanya sih WR ketiga. Oke. Next, ini kita ini agak berhubungan ya. Kan dulu kan kalau ini head coach-nya Chargers kan Anthony Lynn kan ternyata undrafted rookie ya. Iya, undrafted rookie. Nah, untungnya dia menang starting job, apalagi juara 2 kali pas dia di Broncos yang back to back. Back to back-nya John Elway. Nah, cuman ini pas di Rams kan tadi dikasih lihat 2 pemain di-cut ya. Iya, di-cut benar. Aduh, berarti itu memang salah satunya ini kan QB namanya Josh Love ya, nggak salah ya? Iya, ada satu quarterback yang di-cut. Berarti ya memang kan kemarin gue juga baca komen kan katanya ada yang nanya, Min kenapa kok rookie nggak langsung main atau gimana gitu kan? Ya karena ini olahraga di sana tuh olahraga itu bisnis. Jadi kalau misalnya lu mainnya jelek keluar, apalagi nanti kalau nggak salah hari Minggu hari Minggu ini jam 3 pagi itu deadline tim nge-cut roster jadi 53 man roster loh. Nah, kita tunggu aja nih siapa aja pemain-pemain yang lumayan terkenal atau yang punya nama gitu yang bakal di-cut. Tungguin aja ntar. Karena memang ya nggak ada ampun di NFL, NBA dan manapun juga ya kan ya ini ya nggak ada ampun sama sekali kalau misalnya mainnya jelek gitu. Nggak ada kata nggak di sana tuh nggak ada kata nggak enakan kan. Sini kan nggak enak gue nggak ada. Lu jelek ya udah keluar. Jelek udah dan nggak ada kesempatan kedua. Itu nggak sana mah nggak ada kata nggak enakan. Nah, next ini nih. Lu nonton rugby nggak? Gue sih sesekali ya kalau nonton rugby, nggak terlalu sering nonton sih emang. Nah, mungkin kalau lu yang nonton rugby dan gue mau state lagi ya, American football kan bukan rugby. Jangan panggil American football itu rugby, please ya. Oh, gue tahu asal muasalnya dari rugby, gue tahu. Ya. Cuman ya udah 2020 jangan kocak gitu, kayak kocak itu jangan kocak bodoh gitu. Maaf ya kalau gue kasar, cuman jangan kocak bodoh gitu. Nah, ini kebetulan ternyata di rugby itu kalau lu nonton pasti yang jago itu kan timnya New Zealand ya, yang julukannya All Blacks itu. All Blacks kok jersey itu gila, jersey gue pengen dah kalau punya jersinya New Zealand All Blacks, keren banget, hitam gitu kayak gagah gitu. Nah, iya keren. Nah, kalau lu nontonin New Zealand, dia pasti sebelum match kayak ada ritual. Yang gue nonton pertama kali pas kecil, ini apaan orang teriak-teriak, ternyata pas gue nonton kok keren banget ya. Ternyata itu memang ritualnya New Zealand. Namanya haka. Yang nabok yang sampai mukanya ya gitu kan. Gue juga nggak paham itu apaan ya. Mungkin ya, tapi emang itu tradisi New Zealand. Ternyata di Chargers itu ada pemain keturunan Hawaii ya? Ya, asli Hawaii bukan sih? Hawaii atau ya pokoknya dia ada ya keturunannya ntar gue kalau lihat nih kan namanya Braden Fehoko ya. Iya, Braden Fehoko itu Hawaii bener, Hawaii. Tapi kan sosok kalau Hawaii namanya panjang banget ya, sampai berapa baris itu. Nih kalau gue cari
Nama aslinya Braden Fehoko itu nama aslinya adalah enggak ada emang Braden Fehoko. Nah, itu ternyata Braden Fehoko ini kalau sekedar info dia itu adalah anak dari bapaknya itu dia itu Philly the Warrior. Wow, gila. Emang kalau Hawaii itu ya kalau yang itu yang kayak gitu ya emang tradisinya kuat banget. Nah, dia kalau lu sempat inget yang pas dia kan mainnya di LSU ya. Pas dia Iya, sebelum main LSU. dia dikasih kehormatan HK dulu sama keluarganya tuh. Yang ampe bapaknya pagar pembatas ajar-ajar gitu kan. Ya Iya, memang benar-benar. wajar lah karena fire up lah HK lagi apa lagi. Nah, ternyata dia disuruh HK di Yoi. training camp dan temen-temennya pada, woi gila seru juga nih. Nah, cuman kalau menurut lu, No, Nah, menurut lu selain HK pre-game ritual apa yang memorable? Semua sport deh. Kalau gua kan pastinya kalau pre-game ritual kalau di NFL ya pastinya kan kayak prep talk, pastinya kan prep talk yang paling keren kan Drew Brees ya. Drew Brees itu udah prep talknya udah paling keren banget kan. Kalau di olahraga lain pastinya LeBron James lah yang chalk talk itu loh. Chalk Iya, ini iya. chalk throw kan. Ini yang Kalau lu apa? Pre-game ritual yang ini yang memorable. Ini di luar NFL atau di semua apa gimana? Boleh luar NFL, boleh di NFL. Kalau di NFL sih ya mentok-mentok gue, karena gue memang nontonnya belum terlalu lama ya, jadi masih ya cukup baru nonton NFL-nya, jadi belum terlalu banyak yang memorable. Cuman kalau di sport lain, gue ada satu sih di NBA pregame yang mungkin gak semua orang ngeh, tapi gue suka sih. Itu Dwayne Wade. Dwayne Wade kalau misalnya kadang kalau dia pregame tuh ini kayak grabbing the bucket gitu, naik ke atas gitu. Oh iya pull up ya. Iya, pull up itu ya unik aja sih kalau buat menurut gue ya, buat sebuah pregame yang di saat pregame yang lain ya ada yang nyanyi apa segala macam ya, yang kalau LeBron emang salah satunya udah ikonik lah, jadi kita nggak perlu bahas kalau misalnya LeBron udah pada tahu semuanya kan. Iya. Oke, nah sama satu lagi gue baru ingat pas lagi ngomong gue langsung keinget ini pregame ritualnya Ray Lewis yang joget itu tuh yang gitulah yang iya, nah itu kalau di NFL salah satu yang paling memorable tuh pregame ritualnya tuh. Nah terus ini next kita ke terakhir nih, topik terakhirnya itu kemarin minggu kemarin kan Rams yang ke Chargers ya. Sekarang giliran kemarin kan Rams, sekarang giliran Chargers. Cuman ya balik lagi ke topik awal karena kita nggak mau bahas tentang sara dan politik dan pasti kalian tahu kan kasusnya apaan. Ini apa? Rams datang ya pasti ya pada foto-foto lah ya biasa. Nama juga udah sekarang zaman-zaman Instagram gitu, Insta Stories. Nah, cuman tiba-tiba QB1-nya Chargers, Tyrod Taylor manggil semuanya ke locker room buat ngumpulin dan ternyata ya ini buat ya ibaratnya buat saling mengungkapkan keresahan gitu ya karena kasus itu. Ya jadi gue nggak mau bahas kasus-kasusnya itu, tapi gue mau bahas di NFL itu kan lagi-lagi gue bilang kan sport adalah bisnis. Cuman kalau menurut lu leadership itu gimana kalau di tim? Walaupun ya pastinya kan kalau ya kayak di NFL kan banyak yang suka hold out ya, walaupun sekarang hold out ibaratnya udah nggak boleh kan karena bakal didenda. Tapi ya olahraga apalagi olahraga di US kan duitnya banyak banget kan. Tapi kan itu kan duit banyak karena buat jaga-jaga juga kalau misalnya cederanya parah, apalagi kan di sana kan biaya biaya operasi kan gede banget kan. Cuman kalau menurut tuh di samping uang leadership sangat dibutuhin nggak di olahraga?
Well, kalau memang misalnya olahraga yang bersifat kolektif itu ya, kayak yang ada timnya, kayak NFL yang tim atau NBA atau soccer atau selain sebagainya, tentunya leadership itu menjadi salah satu hal vital ya. Kalau misalnya nggak ada leadership atau nggak ada orang yang bisa nge-lead teman-temannya, arah timnya ini nggak bakalan jelas mau dia mau seperti apa. Entah itu dia mau menang pun enggak, kalah pun enggak, itu kan nggak jelas gitu loh mau kemana. Ya, memang leadership itu benar-benar diperlukan. Apalagi kan kalau misalnya kita lihat, kalau di NFL tuh ada kapten tuh. Kalau misalnya lu pada yang baru nonton NFL, kalau misalnya di jersey NFL tuh ada logo C. Di sini. Itu artinya kapten sebenarnya. Kapten, iya. C. Kapten, iya C. Dan itu kan dibagi kan, ada yang di offense, ada yang defense, ada special team. Nah itu menjadi lead dari, misalnya kalau kaptennya offense, misalnya quarterback, siapa misalnya antara Taylor jadi kapten. Nah itu dia otomatis bakal nge-lead teman-temannya itu di skema offense. Jadi dia mau nggak mau nge-lead teman-temannya, bukan mau nggak mau sih. Jadi ya memang mungkin karena front office tuh percaya dengan misalnya Taylor itu menjadi untuk memimpin teman-teman, dan itu memang benar-benar diperlukan namanya sebuah leadership. Kalau misalnya, jadi yang udah gue bilang, kalau misalnya nggak ada leadership, timnya nggak akan kemana-mana. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue kapten itu pastinya gini ya. Kalau menurut gue ya, misal ada pemain yang disuruh jadi kapten, tapi di tim itu ada juga pemain jago. Kalau pemain jago kan udah otomatis egonya tinggi kan, udah otomatis itu. Iya. Otomatis 100%, gak ada 99% lagi, 100% pasti egonya tinggi. Cuman gimana tim ini ngadepin kalau misalnya lagi down gitu. Nah, karena kan pastinya ya pemain-pemain maunya kan all I do is win no matter what kan. Ya kan? Cuman gimana dong kalau misalnya kalah? Kalau kalah ntar pasti mainnya apa? Blaming game. Lu salah ini, lu salah itu, lu salah ini, salah itu. Nah, nyalain orang. Apalagi kalau misalnya nih ya, maaf ya, buat fans Jets ya, pelatihnya kayak contohnya Adam Gase. Adam Gase yang, aduh, gue bingung deh leadership dia gimana. Yang kemarin dia Jamal Adams sempat nyindir dia, terus Jamal Adams di trade. Abis itu katanya Le'Veon Bell cedera hamstring, tapi kata Le'Veon Bell nggak cedera hamstring. Nah, apalagi kalau misalnya coachnya nggak bisa leadership, mungkin coachnya bakal nyerahin ke pemain. Yaudah lu pimpin itu timnya biar benar gitu. Nah, itu makanya leadership itu sangat dibutuhkan. Jadi wajar banget pemain banyak yang punya ego tinggi ya. Cuman ya wajar sih. Lagi-lagi leadership itu bisa ngarahin kemana arah tim itu pergi sih. Selain skill ya, kalau skill mah gini ya, kalau menurut gue ya, skill itu bisa dibangun pas lo latihan. Skill bisa dibangun, bener kan? Leadership bisa dibangun, cuman menurut gue leadership jauh lebih susah karena kan lo harus memimpin 52 misalnya gue jadi kapten, gue harus memimpin 52 pemain lain yang punya egonya beda-beda. Kalau misalnya misalnya gini, misalnya nih ada satu pemain mainnya jelek, gue ajak ngobrol, ya ini lah lu harus gini nih, mungkin ada egonya, iya gue gini nih. Tahu-tahu ada pemain lain yang mainnya jelek, egonya tinggi. Lu harusnya mainnya jangan gitu deh. Tahu-tahu dia bahas, lah apa urusan lu kan gue kan mainnya sesuai yang gue mainin. Nah tuh. Nah itu makanya jadi menurut gue leadership itu sangat-sangat penting, walaupun olahraga itu adalah bisnis sih. Nah tapi terakhir nih, selain leadership, menurut lu biar tim itu solid apa lagi? Satu aja. Biar solid. Tim bonding sih kalau menurut gue. Tim bonding ya? Nah, kenapa tim bonding? Karena ya ibarat kata lu dibayar buat main football. Jadi jatuhnya lu tuh kerja, men. Jadi teammate lu tuh kalau misalnya lu anggap kayak lu samain kayak misalnya kayak dunia kerja, itu teammate lu tuh ya cuma kolega, cuma ketemu dia cuma di tempat kerja doang istilahnya. Iya. Team bonding itu menjadi salah satu yang cukup penting lah buat untuk ngebonding antar teammate satu sama lain. Ya kalau misalnya kayak dunia kerja kayak outing lah gitu. Iya, outing. Untuk merekatkan pertemanan apa segala macam. Tapi kalau misalnya di football atau di olahraga itu menjadi salah satu yang penting karena untuk bonding itu akan membangun namanya chemistry. Iya. Chemistry itu penting banget. Kalau misalnya chemistry nggak ada,
Lu mau misalnya mau passing atau misalnya mau connect ke temen lu tuh bakal susah, bakal nggak nyambung kalau misalnya chemistry lu tuh nggak ada. Itu setuju banget gue. Bonding akan menambah chemistry. Wah, itu benar banget sih. Benar banget. Nah, jadi kalau misalnya gue mau info dikit aja. Ternyata tadi itu Patriots sudah mengumumin kapten. Iya, udah kaptennya itu lagi-lagi Matthew Slater, pasti fans Patriots tahu lah Matthew Slater ya. Terus OL-nya Andrews. Nah, ini yang langsung dipercaya langsung nih. Karena kemarin udah breaking news dia jadi QB1-nya Patriots. QB1 baru. Cam Newton langsung jadi kapten loh. Nah. Terus James White, Ben Lee, Guy, sama kembar McCarthy nih. Devin sama Jason McCarthy. Jadi kalau misalnya lu nanya-nanya ya, kalau misalnya kalau di NFL kapten berapa, ada berapa banyak? Biasanya itu normalnya 6. Mungkin pembagiannya 3 offense, 2 defense, 1 special team, atau 2-2-2, atau 1 offense. Ya terserah sih, terserah NFL. Cuman kadang-kadang ada juga yang lebih banyak, ada yang lebih dikit. Itu sih sebenarnya nggak ada peraturan yang mengikat ya buat kapten. Nah, yang penting terserah timnya mau berapa. Karena tahun kemarin tuh ada tim yang cuma 3 kaptennya, ada yang yang kayak gue kemarin Steelers itu tim kaptennya ada 5 bisa. Nah, apalagi kalau gue baca ya, Ravens, Bears, sama satu lagi tim, pokoknya 3 tim gue baca. Itu kaptennya nggak ditetapin dari minggu pertama, maksudnya nggak ditetapin 1 musim kapten. Kapten itu diganti-ganti per minggu. Iya, di rolling. Nah, jadi semuanya itu lagi-lagi kebijakan dari timnya gitu. Jadi itu kalau misalnya kalian nanya tentang kapten. Dan sama satu lagi gue baru ingat sedikit ya, di NFL kan logo C-nya itu ada bintang ya. Ya, ada bintangnya. Nah, bintang itu adalah tahun keberapa dia jadi kapten. Kalau misalnya bintang 1 berarti tahun pertama. Kalau bintangnya 2 tahun kedua, dan seterusnya. Tapi misalnya nih udah 4 full. Nah, misalnya dia jadi kapten di tahun kelima, nanti dia itu tulisan C-nya sama bintangnya bakal jadi emas. Jadi emas gitu. Kalau misalnya udah 4 tahun lebih, itu bakal jadi emas logo kaptennya. Udah sih gitu doang kalau penjelasan kapten. Jadi udah itu review buat Hard Knocks episode 4. Tapi sebelum kita akhirin, berapa nilainya karena banyak yang bilang nih salah satu yang terbaik. Tapi kalau menurut lu berapa nilainya? Kalau menurut gue sih ya, gue nggak terlalu setuju ya dengan terms terbaik ini, karena memang cukup. Ya ini soalnya kalau menurut gue itu mengangkat isu yang sensitif. Jadi ya memang gue kasihnya ya 7 aja lah. Soalnya 7. Gue memang bukan orang yang terlibat secara langsung dengan hal yang sensitif ini. Jadi ya I can give a much more. Gak bisa ngasih lebih gitu. Iya. Karena ya setelah gue pelajarin juga dan apa, memang sih kita boleh berpendapat apa aja, cuman ya karena kita nggak mengalami masalah insiden itu, ya kita cuman bisa jadi komentator layar kaca aja. Yang melakukan perubahannya ya yang di sana. Jadi ya mungkin kita bisa kasih ya support apapun gitu lah ya. Nah mungkin kalau dari kita buat ngasih support itu ya mensupport tim jagoan kita gitu. Udah sih itu doang sih kalau gue. Beli merch. Beli merch gitu. Jangan lupa ke Zero Factor kalian marketing. karena ya sekarang sideline gear-nya udah keluar gitu kan. Jadi apalagi masker tuh. Masker udah wajib. Nah, jangan lupa tuh pada beli masker NFL lah gitu. Jadi udah sih itu doang buat review Hard Knocks episode 4 hari ini. Thank you banget udah nonton di YouTube. Thank you banget udah dengerin di Spotify. Thank you banget Nuha udah datang. Thank you banget. Jadi jangan lupa subscribe, klik lonceng sambil subscribe biar kita upload langsung dapat notifikasi. Terus langsung nonton biar langsung up to date sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa di bawahnya Nuha udah nunjukin itu udah ada 3 sosial media kita. Ada di Instagram Line Open Chat kalau kalian pakai Line, sama Twitter langsung join semuanya. Kalau kalian belum punya Line langsung bikin.
Karena nanti Oke. di regular season mulai minggu depan pastinya Jamin. gue jamin 24 jam gak bakal habis itu obrolan. Capek lu ngikutinnya, tapi karena nggak habis obrolannya jadi makin rame dong. Siapa tahu lu Iya, yang betul banget. lagi nyari temen nonton NFL di Indonesia, nah ada kita. Jadi join aja. Jadi Jadi kita santai yo iya. Jadi yaudah kalau gitu jangan lupa gue tunggu giveaway-nya sampai jam 11.59 malam nanti. Besok bakal gua pilih-pilih cerita mana yang paling menarik. Kalau misalnya ternyata lu ceritanya yang menarik, ya udah lu menang ini glove-nya gitu. Oke. Jadi thank you banget udah nonton, thank you banget udah dengerin. See you di episode selanjutnya ya. Dah. Dadah. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.